Materi berikutnya kita akan coba membahas tentang piutang. Piutang ini bagian dari harta lancar atau aset lancar yang ada di setiap usaha. Piutang ini sifatnya adalah tagihan atau adanya penjualan kredit ya atau pendapatan yang belum diterima dalam bentuk kas. Penjualan kredit atau pendapatan yang belum diterima dalam bentuk kas. Nah, ini disebut sebagai piutang. Di pembahasan ini piutang yang kita jadikan sebagai bahan diskusinya atau bahasannya adalah piutang dagang ya, piutang dagang. Tapi ini juga bisa diterapkan di piutang jasa atau bisnis apapun yang ada tagihan yang belum diterima dalam bentuk kas, maka disebutnya piutang. Nah, kalau di piutang usaha dengan piutang dagang itu pada prinsipnya sama. Cuman yang membedakan kalau piutang usaha ini yang hubungannya dengan usaha jasa. Ya. Kalau piutang dagang berarti yang hubungannya dengan usaha dagang. Nah, kalau di sini piutang usahanya ini dikategorikan sebagai penjualan barang dagang secara kredit. Jadi munculnya piutang itu karena ada penjualan secara kredit atau ada kerjaan yang pembayaran pelunasannya itu belum diterima. Nah, biasanya ini akan dilunasi dalam rentang waktu yang pendek ya, entah itu bulan depan, minggu depan. Intinya tidak akan sampai dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, maka itu bisa dikategorikan sebagai piutang tidak tertagih. Nah, ini ada di bahasan kita yang ini. Kemudian, dalam bentuk penagihannya, piutang ini menggunakan wesel tagih. Wesel tagih ini adalah alat untuk mengikat kesepakatan. Alat untuk mengikat kesepakatan bahwa uang yang belum dibayarkan oleh si yang ngutang itu akan dibayarkan. Ya, digunakan sebagai wesel tagih. Jadi ada wesel kemudian ada promise. Nah, kalau promise itu tanggapan ya, tanggapan dari yang ngutang, tanggapan dari yang ngutang. Ibaratnya usaha dagang A menjual ke tuan A. Usaha dagang A menjual ke tuan A. Nah, tuan A ini masih mempunyai piutang ke usaha dagang A. Karena sudah lewat dari jatuh temponya, maka diterbitkanlah wesel. Kira-kira si tuan A ini kapan kesepakatannya akan membayarnya, ya? Kapan kesepakatannya akan membayar. Nah, itu. Kemudian tuan A memberikan kesepakatannya dengan menuliskan wesel promise-nya bahwa nanti loh di minggu pertama di bulan yang disepakati itu si tuan A akan membayar piutangnya. Nah, kemudian ada piutang lain-lain, piutang bunga, piutang pajak, piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Nah, ini hubungannya piutang yang tidak ada kaitannya dengan usaha inti, yang tidak ada kaitannya dengan usaha inti. Piutang dagang itu kita gambarkan sebagai kalau perusahaan itu atau usaha punya deposito, maka nanti ditaksir atau dikira-kira akan menerima bunga. Nah, ini bisa disebut sebagai piutang bunga. Tapi bunganya belum cair, ya. Bunganya belum cair. Kalau kita punya simpanan deposito misalkan ya sebutlah 1 miliar, kemudian kita tahu ada bunganya itu 5%. Nah, itu kan sudah bisa kita hitung. Nanti mungkin bukan di jatuh tempo, di pembayaran bunganya itu akan ada uang yang diterima. Nah, itu langsung bisa disebut sebagai piutang. Nah, akuntansi yang menggunakan piutang ya ini akuntansi yang basisnya adalah akrual. Akrual ya. Berikutnya, ini pemisahan fungsi-fungsi piutang. Nah, ini kalau di prakteknya ya di perusahaan, maka di di divisi ya, divisi misalkan akuntansi itu tugasnya masing-masing. Kalau bagian akuntansi ya tugasnya merekap bukti-bukti, merekam bukti-bukti, mengentri bukti-bukti transaksi yang bentuknya faktur. Nah, bagian penagihan itu fungsinya ya menagih kepada konsumen-konsumen piutang-piutang yang belum dibayarkan. Nah, kalau ada kesepakatannya, maka si bagian penagihan ini
bisa menerima uang pelunasannya. Atau kalau tidak bisa menerima pelunasan, maka akan diberikan promes. Sini kita lihat ini bagian akuntansi itu menerima faktur dari pelanggan ya. Kemudian bagian penanggihan memberikan info akuntansi. Dalam bentuk apa? Mungkin ada selip pelunasan piutang. Nah, itu diberikan ke bagian akuntansi. Piutang tidak tertagih. Ini jadi piutang itu tidak semuanya bisa ditagih. Sebabnya macam-macam ya, tapi yang utamanya adalah sebabnya pailit, bangkrut. Kalau bangkrut berarti tidak ada kesanggupan untuk membayar piutangnya, si yang utang itu. Nah, perusahaan seringkali menjual piutangnya ke perusahaan lain. Ini gambarannya misalkan perusahaan A itu mempunyai 5 piutang. Perusahaan A mempunyai 5 piutang. Artinya perusahaan A akan mendapatkan uang dari 5 piutang tersebut. Tapi dijatuh temponya. Nah, si perusahaan A ini kalau lagi perlu uang, maka yang 5 piutang itu bisa dijual ya ke perusahaan anjak piutang. Jadi si perusahaan A ini bisa menjual piutangnya ke perusahaan anjak piutang. Jadi nanti perusahaan A akan terima uang. Bisa sebesar nilai piutangnya atau di bawah dari nilai piutang. Sebutlah 5 piutang itu 5 juta. Berarti masing-masing piutang 1 juta. Nah, berarti nanti perusahaan A akan menerima besarannya bisa 5 juta atau kurang dari 5 juta. Misalkan berapa? 4 juta. Jadi nanti si perusahaan anjak piutang akan menagih ke yang utang ke perusahaan A itu sebesar 5 juta. Jadi perusahaan anjak piutang untung 1 juta. Apakah perusahaan A itu rugi? Tidak juga ya. Yang penting kan piutangnya bisa terbayar. Berikutnya, ini metode penyisihannya. Maksud dari metode penyisihan, jadi kalau ada piutang yang tidak bisa ditagih, itu sudah bisa dialokasikan berapa persisnya yang nanti bisa menutupi piutang tidak ditagihnya. Nah, ini disebutnya metode penyisihan. Ya, metode ini konsisten dengan prinsip penandingan. Arti penandingan jadi begini. Di dalam metode penyisihan ini nanti beban penyisihan piutangnya ini akan dikurangi dari pendapatan atau penjualan perusahaan. Ya, prinsip penandingan, matching ya. Jadi laba dengan beban itu ditandingkan. Ditandingkan tuh dikurangin. Pendapatan dikurangi dengan beban penyisihan atau yang piutang yang tidak tertagihnya. Kemudian manajemen membuat estimasi, jadi membuat kira-kira berapa dari total penjualan itu yang tidak bisa tertagih. Kalau di perusahaan-perusahaan yang basisnya kredit itu kan harus buat porsinya, misalkan yang tidak tertagih 10% dari total penjualan. Kalau penjualannya itu 1 juta, 10%-nya berarti ada 100.000 yang nanti difungsikan sebagai penyisihan piutang, tidak tertagih. Jadi artinya apa? Yang boleh tidak tertagih itu hanya 100.000. Yang tidak boleh tertagih itu hanya 100.000. Teorinya seperti itu. Maka jurnalnya kalau yang metode penyisihan, beban piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, maksud dari prinsip penandingan ini adanya di beban piutang tidak tertagih. Beban piutang tidak tertagih itu kan terteranya di laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kan penjualan dikurangi beban-beban. Nah, beban piutang tidak tertagih ini masuk ke dalam pengurangan penjualan. Atau pendapatan. Penyisihan piutang tidak tertagih di kredit. Kemudian piutang yang ternyata bisa ditagih, didebit ke penyisihan piutang tidak tertagih dan dikredit ke piutang usaha. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau di dalam perjalanannya itu sudah ditaksir 100.000 ini tidak bisa ditagih. Nah, jurnalnya kan beban piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih. Nominalnya misalkan 100.000. Tapi kemudian ada kabar bahwa piutang yang ternyata benar-benar tak dapat ditagih didebit
sebesar penyisian piutang tak tertagih dan dikredit ke piutang usaha. Nah, jadi yang tadinya misalkan ya, saya ralat tadi misalkan ada piutangnya ini 200.000, piutangnya 200.000. Ternyata yang tidak bisa tertagih ini 100.000. Maka di sininya penyisian piutang tidak tertagih 100.000, piutang usahanya dikredit 100.000. Nah, itu jurnalnya seperti itu ya. Penyisian piutang tidak tertagih 100.000, piutang usahanya 100.000. Kita contoh di sini. Pada tanggal 31 Desember, Cynthia Richard mengestimasi $4.000 dari total piutang usahanya sebesar 105.000. Artinya apa? Dari total piutang 105.000 ini dikira-kira, dianggarkan, ditaksir $4.000 ini tidak bisa tertagih. Maka dibuat jurnal penyelesaiannya. Penyelesaiannya, beban piutang tidak tertagih pada penyisian piutang tidak tertagih. Beban piutang tidak tertagih pada penyisian piutang tidak tertagih. Nah, kemudian jumlah penyisihannya, kalau ditanya berapa nilai realisasi bersih, apa itu nilai realisasi bersih? Jadi gini, dari total piutang tersebut, itu kan ada yang tidak bisa ditagih 4.000. Nah, piutangnya itu kan masih piutang kotor. Masih piutang kotor artinya memang sudah dianggarkan 4.000 yang tidak bisa ditagih. Maka kalau disebut nilai realisasi bersih, berapa sih sebetulnya piutang usahanya itu? Nilai realisasi bersih itu berapa sih sebetulnya nilai piutangnya? Karena piutang di sini ada alokasi 4.000 ya, maka 105.000 dikurang 4.000. Hasilnya jadi 100.000 ya, $100.000. Ayat jurnal penyelesaian tersebut mengurangi piutang ke nilai realisasi bersih dan menandingkan beban piutang tidak tertagih dengan pendapatan. Metode penyisian. Ini kalau digambarkan kan dari ayat jurnal kemudian dimasukkan ke penyisihan. Untuk apa? Untuk mengurangkan piutang. Untuk mengurangkan piutang yang tidak bisa ditagih. Untuk mengurangkan piutang yang tidak bisa ditagih. Masih contoh yang sama ya. Kalau tadi alurnya itu kan tadi 4.000 ya, dialokasikan 4.000. Dialokasikan 4.000 untuk penyisian piutang tidak tertagih. Dialokasikan 4.000. Nah, ini kenyataannya di tanggal 21 Januari piutang John Parker yang totalnya $610 dianggap tidak tertagih. Maka dibuatlah jurnalnya. Piutang itu kan dua hal yang menyebabkan piutang itu berkurang. Pertama, kalau piutangnya bisa ditagih, maka piutangnya berkurang. Atau kedua, kalau piutangnya tidak bisa ditagih. Kalau piutangnya tidak bisa ditagih. Tapi kalau kita menggunakan metode penyisian, piutang yang tidak bisa ditagih ini sudah dianggarkan. Jadi istilahnya ini hanya penyebutannya bahwa piutangnya tidak bisa ditagih. Padahal sudah masuk ke dalam alokasi atau anggaran piutang yang tidak bisa ditagih. Maka jurnalnya penyisian piutang tidak tertagih $610 dan piutang usaha John Parker $610. $610 ini, nah ini kan sebelumnya sudah ada jurnalnya ya, beban penyisian piutang pada penyisian piutang tidak tertagih 610. Jadi penyisian piutang tidak tertagihnya di debit, piutangnya di kredit. Piutang yang dihapus ternyata dapat ditagih. Nah, ini bagaimana? Tinggal dibalikin aja. Tinggal dibalik. Yang tadinya sudah disisihkan, sekarang karena bisa ditagih, maka piutangnya dimunculkan. Cara memunculkan piutang dengan membalik jurnal yang semula yang tidak bisa ditagih. Tadi kalau tadi piutang usahanya dikredit, sekarang piutang usahanya ditaruh di debit. Kemudian penyisian piutang tidak tertagih 610. Berikutnya,
ayat jurnal dibuat untuk mencatat penerimaan kas. Nah, tadi kan dibalik ya. Dibalik piutangnya ada di debit, penyisihannya ada di kredit. Nah, kalau menerima kas berarti piutangnya di kredit. Yang di debitnya apa? Kas. Tadi penyebab piutang bisa berkurang karena dibayar atau karena dihapuskan. Berikutnya, metode penyisihan mengestimasi beban piutang tidak tertagih. Metode penyisihan ini ada dua cara menggunakan beban piutang tidak tertagih. Nah, contohnya begini, dari 300.000 dianggarkan 1% tidak dapat ditagih. Dianggarkan 1% tidak dapat ditagih. Angka 1% dari mana? Ini bisa dari kebijakan atau dari soal ya, atau dari soal. Jadi untuk piutang tidak tertagihnya ini 3.000. Berbeda dengan yang tadi yang 4.000 ya. Kalau 4.000 itu angka yang langsung jadi 4.000. Tapi kalau ini berdasarkan persentase 1% dari 300.000. Berdasarkan persentase penjualan ya. Arti berdasarkan persentase penjualan tinggal dilihat aja di sini. Di semulanya itu penjualannya, total penjualan kredit bisa dilihat di laporan laba rugi 300.000. Berapa 1%-nya dari 300.000? Ya, 3.000. Kemudian jurnalnya, beban piutang tidak tertagih 3.000, bawahnya penyisihan piutang tidak tertagih 3.000. Nah, kemudian mengestimasi beban piutang tidak tertagih. Jika diestimasikan bahwa piutang sebesar 3.390 akan tidak tertagih dan akun penyisihan piutang tidak tertagih ini saat ini memiliki saldo 510. Ya, 510. Berarti ini mau mengetahui nih berapa sih jumlah beban piutang tidak tertagihnya. Caranya piutang dikurangi piutang yang tidak tertagih dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih. 2280. Artinya dari yang sudah dianggarkan, dari piutang yang 3.390, 510-nya ini tidak bisa ditagih. 510-nya ini tidak bisa ditagih ya. Jadi 2880. Analisis piutangnya, beban piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, ini total piutang usaha ditampilkan berdasarkan umur. Arti umurnya artinya jatuh temponya ya. Ada yang jatuh tempo 1 sampai 30 hari, 31 hari sampai 60 hari, sampai yang 365 hari setahun. Nah, ini agak berantakan tabelnya ya. Tabelnya agak berantakan. Nah, persentasenya ini ada 2%, ada 5%, ada 10%, ada 20%, ada 30%, ada 50%, ada 80%. Nah, ini bisa dicoba ya, bisa dicoba dari mana 2%-nya. Nah, bisa dicoba 150 ya untuk 1 sampai dengan 30. Nah, ininya berapa? Coba di pertemuan yang selanjutnya akan ditampilkan yang khusus ini, yang tabelnya rata, karena ini untuk menghimpunnya agak kesulitan ya. Coba 150 per 75.000. 150 per 75.000, nah itu berapa hasilnya? Untuk mendapatkan berapa persentase yang tidak tertagihnya. Begitu juga dengan yang total dari 3.390. Ini ada 1.500, ada 200, ada 310. Nah, ini total dari 1.500 ditambah sampai dengan 240. Jadi kalau dilihat di sini berdasarkan jatuh tempo daftar si konsumen, ini total piutang yang nggak bisa ditagih 3.390 ya. Nah, dilihat di sini ada di ininya, di buku besarnya ya, buku besar piutang. Piutang itu kan adanya di debit, kemudian cadangan penyusutan piutang yang pertama tadi kan 510. Kemudian 280.
Totalnya 3.390. Nah, 86.300 piutang dikurangi penyusutan piutang tidak tertagih. Jadi yang betul-betul dianggap piutang itu 82.910. Ya, 82.910. Nah, untuk penyesuaiannya itu 3.390 dikurangi 510. Jadi beban piutang tidak tertagihnya 2.880. Tadi ada metode penyisian dan ini metode penghapusan langsung. Kalau metode penghapusan langsung, metode ini tidak konsisten dengan prinsip penandingan. Artinya tidak menjadi pengurang di dalam laporan laba rugi. Piutang yang terbukti tidak tertagih dihapus pada tahun piutang tersebut dan tidak diputuskan tidak tertagih. Ya, beban piutang tidak tertagih di debit dan piutang usaha di kredit. Jurnalnya beban piutang tidak tertagih di debit, piutang usaha di kredit. Contoh, piutang DL Ros diputuskan tidak dapat ditagih 420. Nah, ini langsung dihapus. Ya, langsung dihapus. Tidak ada cadangan-cadangan. Jadi beban piutang tidak tertagih 420 pada piutang usaha 420. Kemudian mengirim cek untuk lunasi hutangnya. Nah, berarti dibalik lagi tadi hutangnya. Piutang usahanya ada di debit, kemudian beban penyisihannya, beban piutang tidak tertagihnya adanya di kredit. Baru kemudian jurnal yang kedua, kasnya di debit, piutang usahanya di kredit. 420, 420. Ini bentuk dari wesel tagih. Ya, ada si penerima dan ada si pembuat. Ya, ada penerima dan ada pembuat dan ada juga besarnya nominal piutangnya. Kemudian wesel promise. Jadi inti dari promise adalah janji tertulis. Kesepakatan berapa jumlah piutangnya, terus kapan mau dibayarkannya, dan siapa nanti yang menerima. Nah, intinya ada di poin-poin ini, di tempat tertentu, pada tanggal tertentu, atau sesuai permintaan. Nah, ini cara menghitung wesel tagih ya, cara menghitung wesel tagih berdasarkan waktu. Misalkan jangka waktu weselnya itu 90 hari. Siapa ini yang membuat jangka waktu 90 hari? Kesepakatan. Ya, bisa kesepakatan. Kemudian di sini kita mau melihat 90 hari ini kira-kira nanti di apa? Tanggal berapa atau di bulan apa ininya jatuh temponya. Misalkan ya di sini kita sebut ada awalnya di bulan Maret, wesel tagihnya ini diterbitkan di bulan Maret, kemudian sampai 90 hari ke depan. Weselnya ini dibuat di bulan Maret sampai 90 hari ke depan. Cara menghitungnya di bulan Maret itu kan terdiri dari 31 ya. Kemudian di sini diterbitkan weselnya ini tanggal 16 Maret. Nah, sisanya itu berapa hari dari 31 Maret? 31 dikurang 16 berarti 15 hari. 15 hari masih sisa lagi tuh ya, 75 hari. Ya, masih sisa lagi 75 hari. 75 ditambah 15 kan 90. Kemudian di bulan April itu ada berapa hari? 30 hari. 75 dikurang 30, 45 hari. 45 hari. Kemudian di bulan Mei ada 31 hari. Di bulan Mei ada 31 hari. 45 hari dikurangi 31 hari. Jadi sisanya 14 hari di bulan Juni. Nah, 14 hari di bulan Juni ini adalah 14 Juni, tanggal 14 Juni. Berikutnya wesel tagih. Wesel tagih ini berdasarkan nilai jatuh tempo atau pada tanggal berapa wesel tersebut ditagih, pada tanggal berapa wesel tersebut ditagih atau cair. Contoh di sini,
menerima wesel nominalnya 6 juta, bunganya 12%, jangka waktu 30 hari. Tanggalnya dibuat tanggal 21 November. 21 November. Ini kalau kita mau ukur di bulan berapa sih, di tanggal berapa nanti jatuh temponya, tinggal dihitung aja ya. November itu ada berapa bulan? November itu kan 30, kemudian Desember 31. Berarti 30 November dikurangi 21. Ya, sisanya 9 hari ya, 9 hari kemudian 30 ya. Berarti kalau kita lihat itu 9 di 31 dikurang 9. Nah, itu dapat tanggalnya tanggal berapa. Perhitungannya kita lihat di sini, ini anggapannya bunganya 360 hari ya, atau harian ya. Atau bisa dikatakan ini bulan ya, bulan. 6.000 dikalikan 12% dikalikan 30 per 60 per 360. 6.000 dolar ini pinjamannya, bunganya 12%. Kalau kita lihat di sini 12%, ininya jangka waktunya 30 ya. Berarti ini dinyatakan berapa sih bunganya per hari atau per bulannya. 6% dikalikan 12% dikalikan 30 per 360. Hasilnya 60 dolar. Itu bunganya. Kemudian yang maksudnya jatuh tempo itu pinjaman ditambah dengan bunga. Pinjaman ditambah dengan bunga. Jadi nanti bayarnya itu 6.060 dolar. 60-nya bunga, jumlah pokoknya yang dipinjamnya itu 6.000. Jadi kalau ditanyakan bunganya doang ya berarti 6.000 kali 12% kali 30 per 360 sama dengan 60 dolar. Kalau ditanyakan jatuh temponya, jumlah yang diutangin ditambah dengan bunga atau jumlah pokoknya. Kemudian menerima wesel tagih dengan nilai bunga 6.000. Ya, ini yang tadi ya, 21 November dari Ebon untuk penjualan dagang. Berarti wesel tagih 6.000, piutang usaha 6.000. Ya. Ini apa? Kalau menerima wesel ya, berarti ini kan bentuknya bukan bentuk uang tunai ya, tapi bentuknya wesel dengan terima nominal 6.000. Maka di sininya wesel tagih bahwa nanti akan ada pembayaran 6.000. Ingat bahwa nanti akan ada pembayaran 6.000. Kapan pembayarannya itunya? Nah, pembayarannya ini 30 hari setelah 21 November. Nah, tanggal 21 Desember 30 harinya. Kas 6.060. Dengan rincian wesel tagihnya tadi 6.000 ditambah bunganya 60. Wesel tagihnya 6.000 ditambah bunga 60. Kemudian gagal. Nah, kalau gagal berarti tagihannya ditolak. Nah, piutang usaha 6.060, wesel tagih 6.000, pendapatan bunga 60. Mencatat wesel yang ditolak dan bunganya. Ya. Apa penyebab wesel ditolak? Ya macam-macam ya. Ada penyebab wesel ditolak. Kalau ternyata ini weselnya melalui jasa bank. Melalui jasa bank pelunasannya. Kemudian wesel tagih berjangka 90 hari. Diterima tanggal 1 Desember. Nah, berarti ngitungnya ya 90 hari sejak 1 Desember. Atau setelah tanggal 1 Desember. Itu berapa? Tanggal berapa ininya akan dijatuh tempokannya. Kalau jurnalnya menerima wesel tagih. Berarti yang diterima adalah wesel tagih. Wesel tagihnya bertambah 4.000. Ya. Kas piutang usahanya juga 4.000. Kemudian di sini perhitungannya 4.000 dikalikan 0,12 kali 30 per 360. Piutang bunga 40, pendapatan bunga 40. Diterima untuk pembayaran plus dengan bunganya. Plus dengan bunganya 120. Ya, kas 4.120. Wesel tagih 4.000 dan piutang 40. Piutang 40 dari hitungan yang sebelumnya. Ya,
Kemudian ditambah dengan pendapatan bunga 80. Karena ini 90 hari. 90 hari kan tadi dimulai dari Desember. Desember aja itu 1 bulan. Januari 2 bulan. Februari 3 bulan. Berarti masuknya di 1 Maret. Ya, tanggal 1-nya itu tidak terhitung. 4.000 kali 0,12 dikali 60 per 360. Kemudian piutang di neraca, piutang itu posisinya ada di neraca ya. Nah, yang disebut sebagai piutang bersih itu piutang usaha dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih 430. 250 ini apa artinya? Kalau bentuk wesel tagih berarti nanti ada pernyataan akan ditagih. Akan ada pernyataan akan ditagih atau akan tertagih di tanggal sesuai dengan wesel tagihnya. Dari 445 ternyata 250-nya ini 445 ini selain yang dari 250 ya, selain dari yang 250. Nah, ini masuknya ke wesel tagih. Pos-pos yang di arsip kuning adalah piutang. Nah, ini adalah kelompok piutang. Wesel tagih itu juga bagian dari piutang. Cuman bedanya kalau wesel tagih ini sudah ada kesepakatan bahwa piutangnya akan tertagih 250. Analisis dan interpretasi. Ini kita mau ngelihat perputaran piutangnya. Apakah piutangnya sehat atau tidak, atau bagus atau tidak. Penjualan kredit bersih dikurangi piutang usaha rata-rata. Kalau penjualan kredit bersih berarti ini setelah dikurangi retur dan potongan. Setelah dikurangi retur dan potongan. Kita lihat di sini. 36.000 per ya. Per kalau kita lihat di sini 2.300, 36.000 per 1.150 ya, 1.150. Itu dari mana 1.150? 2.300 dibagi dua ya, dibagi dua 2.300 dibagi dua. Perputaran piutang usahanya 31,3 kali. 31,3 kali. Kalau yang 2005 30,5 kali. Nah, di sini manfaatnya untuk menilai efisiensi dalam menagih piutang dan dalam pencapaian piutangnya. Yang bagus yang bagaimana? Yang bagus yang putarannya sedikit ya. Di antara 31,3 kali dengan 30,5 kali ya. 30,5 kali yang bagus ya yang 30,5 kali ya. 30,5 kali. Kalau perusahaan piutangnya itu sedikit bagus ya. Kemudian piutang usaha akhir tahun. Nah, ini diperoleh dari piutang usaha akhir tahun 1.220 dibagi 36.000 dibagi hasil 36.000 dibagi 365. 12,4 hari. Artinya apa? Ini rata-rata untuk menagih piutang itu jangka waktunya 12,4 hari. Rata-rata dalam setahun itu menagih piutang 12,4 hari. Nah, ini untuk menilai efisiensi dalam menagih piutang dan dalam manajemen kredit. Bagus juga 12,4 hari ya, ini lumayan ya, tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan. Ini udah lumayan kalau bisa ditagih. Nah, itu kiranya materi yang sudah kita bahas bersama. Kalau ingin lebih paham lagi bisa disimak lagi ulasan yang pendek ini.